Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng Rahayu semua para santri dan para murid dan juga para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah guru melanjutkan videonya dengan judul Bab 2 alinea kedua. Tajuk bahasan awal kutukan agama Islam. Para murid, santri, dan para pemirsa dan seluruh elemen bangsa, termasuk juga para pimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden yang sekarang dan Presiden yang akan datang, dan seluruh jajarannya. Sebelum diulas lebih panjang dan lebih dalam, sedikit guru memberi edukasi bagi para pemirsa. Pemirsa sering bertanya atau juga mempertanyakan, bagaimana manusia di era sekarang yang usianya hanya seberapa dan dilahirkan tahun berapa? Mengapa kok bercerita masa-masa yang panjang, masa-masa peradaban yang lama? Sedikit diberi edukasi para pemirsa, kalian yang di luar sana. Guru sangat paham keterbatasan intelektual kalian di luar sana. Guru sudah memahami para pemirsa. Apapun yang ada di pikiran Anda, kapasitas Anda di Negara Kesatuan Republik Indonesia, guru sangat paham. Bila guru boleh mewakili kecerdasan IQ Anda mungkin hanya sebatas 87. Jadi bila kalian diberikan sesuatu kebenaran, kalian selalu berhayal yang bukan-bukan. Bahkan yang menyampaikan kebenaran kau tuduh tidak masuk akal. Tapi bila kalian diberi cerita bohong dari negara Arab, kalian selalu percaya. Itulah IQ yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi guru sangat paham, karena kalian sebelum lahir di kandungan sudah diru'yah, sehingga kalian lahir pun tidak akan mengerti kebenaran. Maka melalui video ini diberilah nasihat. Para pemirsa, apapun yang menurut kalian tidak masuk akal, tapi ada yang mampu menerangkan, itu hukumnya dialah sang pelaku. Sama seperti apa yang disampaikan dari banyak video guru. Mungkin pemirsa satu contoh tentang surat Al-Fatihah dan Basmalah. Disampaikan melalui video ini khususnya murid dan santri agar paham ya. Siapapun yang mampu dan dibolehkan membuka Islam dan menerangkan Islam, itu hanya dua, ya, dipahamkan kembali. Termasuk surat Al-Fatihah dan Basmalah. Islam dan Basmalah dan Fatihah yang dibolehkan membuka atau yang menerangkan atau yang meluruskan hanya dua. Sejak mulai dibuat dan sampai kapanpun dan digenapi tahun 2024. Kedua itu siapa guru yang diperbolehkan? Satu yang diperbolehkan meluruskan Islam, itu satu dia yang punya itu sendiri. Dua, dia adalah yang mewarisi. Hukum dunia sudah ditetapkan siapa itu pewaris, pastilah dia akan mengetahui apa-apa yang diwariskan. Siapapun yang punya, siapapun yang mempunyai, pastilah dia akan tahu di mana letak-letak yang tersembunyi. Guru menyadari kalian para pemirsa, terutama kalian yang ada di Nusantara, karena kecerdasan Anda sudah rusak sejak di kandungan, terutama kalian yang beragama Islam. Sehingga kalian selalu berpikir negatif dan berpikir buruk. Tapi kalau kalian ditipu bangsa Arab, meskipun buruk, pastilah kau katakan benar, karena kalian sudah rusak, pola pikir pun juga sudah rusak. Demikian informasi sedikit memberikan penalaran terutama bagi murid dan santri. Siapapun yang mewarisi dan pewaris itu pastilah dia mengetahui sesuatu yang lain tidak akan pernah tahu.
Siapapun yang memiliki, siapapun yang membuat, dan dia yang punya, dia pastilah sesuatu yang orang lain dan siapapun yang tidak tahu. Itu hukumlah ketetapan. Karena memang sulitnya Islam dibuat sudah lama. Sehingga tatkala diajarkan, dibuka sesuai dengan fakta, otak manusia kalian tidak mampu memahami hal-hal seperti itu. Guru sangat sadar, kalian adalah hanya sebatas makhluk. Kalian hanya sebatas daging dan kulit, sehingga kalian tidak mampu memahami hal-hal yang istimewa. Maka dengan demikian murid dan santri pahami, pandai-pandailah memahami apapun yang ada di dunia. Dan pahami dunia ini bergerak dan dunia ini berkembang. Ilmu pengetahuan berkembang. Ya, dipahami. Jangan stuck seperti orang-orang yang terdogma, orang-orang yang mengikuti agama jahiliyah. Ini nasihat guru. Para murid dan santri diajarkan terutama membahas tentang kutukan. Sebelum diajarkan tentang kutukan, kembali lagi diulas sedikit. Ada kalender kemarin dibahas ya. Bagi para pemirsa pahami sebelum video ini. Ada kalender memakai standar Muharram tahunnya 1446. Yang satu memakai Suro tahunnya 1446. Yang satu memakai Suro tahunnya 1958. Diberikan contoh atau ulasan agar mampu untuk dicerna. Bismillahirrahmanirrahim, para murid dan santri. Pahami betul-betul. Suatu manusia melakukan perbuatan, dipahamkan ya. Manusia melakukan perbuatan, itu tercatat, dan manusia melakukan apapun, itu ada namanya catatan. Catatan itu kalian menyebutnya suatu kalender. Ya. Satu contoh, kalender yang dari leluhur kalian dari Jawa 1958 pada tahun 2024. Satu contoh di sini ada bulan Suro. Mengapa di kalender lain berubah jadi Muharram? Di sini ada bulan Safar digubah menjadi Safar. Bulan Mulut dirubah menjadi Maulid. Karena sejarah kalian tidak diajarkan, sehingga kalian tidak mengerti hal-hal seperti ini. Satu contoh para pemirsa, murid dan santri dipahami ya. Bila kalender ini sudah ada, dimanapun wilayah dan negara itu, kalau sudah ada catatan ini menerangkan tahun, nama bulan ada, dipastikan nama hari ini ada. Dari video yang lain sudah diterangkan dulu asalnya Jemuah, karena tidak ada konsonan maka ditulis oleh orang-orang terdahulu jadi Jumat. Sehingga berubahlah ini menjadi yang kalian ikuti kalender Hijriah itu. Asalnya Setu menjadi Sabtu dirubah menjadi Sabeata. Sabeata dari kata Sabto, itu dari Jawa. Ahad ini dari ngat, berubah jadi Ahad. Senin ditambahi is menjadi Isnaini. Selasa digubah menjadi Salasa. Rebo digubah menjadi Arba'ah. Kemis digubah menjadi Komsya. Para murid, para santri, dan para pemirsa, bila mengacu kepada suatu kalender yang 1958, nama hari ini loh di Jawa. Nama bulan ini pun satu kesatuan. Ya. Tatkala ada tahun, ini ada bulan, pastilah ada tahun. Dan tahun Jawa itu ada hurufnya, ada namanya, dipahamkan. Ya.
Maka ada tahun alif, tahun wawu, ya, tahun bi, tahun za, tahun dal, itu kan ada. Itu dari tahun angka ini. Sedikit diedukasi para pemirsa. Tatkala angka 1958 ada bulan Suro, Sapar, Mulut, ya. Ada nama hari. Ini adalah satu rangkaian namanya pancawarna atau pasaran. Pasaran itu legi paing pon wage kliwon. Sedikit guru mengulas. Namun sebelum tahun ini leluhur kita di Jawa sudah punya. Sedikit guru menyinggung, ini nanti masuk di atasnya yang lebih tua, itu masuk di Kapitayan, masuk di saudara kita yang di Sunda Wiwitan. Itu nanti mengacu kepada yang lebih dekat kepada kitab Weda. Karena di sini sudah disusun oleh dari leluhur kita, maka guru memakai standar ini, tapi guru tahu bahwa ini dari leluhur kita, ini mengambil dari leluhur kita sebelumnya. Namun setelah digubah dari leluhur dulu di sini, ini sudah sempurna. Yang dimaksud sempurna bagaimana, guru? Maka menjadi satu kesempurnaan untuk mengatakan, untuk menyampaikan, untuk membuat barometer perputaran tahun dan bulan. Satu contoh, dengan adanya 1958, jadilah kalender yang disebut aboge. Dengan bahasa dan konsonan yang mudah itu, sehingga orang-orang terdahulu leluhur kita memberi patokan untuk melakukan aktivitas itu sangat mudah. Maka itulah yang disebut sempurna. Satu contoh dengan kata aboge sudah diketahui bahwa tahun alif itu harinya Rabu, pancawarnanya wage. Sama sampai nanti ke 8 tahun, semua sudah ada pakem. Itulah yang disebut, kalian sering terdengar bahwa Islam itu disempurnakan, itu kalendernya. Pada tahun ini para murid dan santri, Islam ini sudah ada dan Islam pun juga sudah sempurna. Tapi pada zaman itu Al-Quran belum ada. Yang ada adalah ilmu Islam. Ini yang harus dipahami. Bentuk tatanan rumus yang dikatakan rukun Islam ini sudah ada sejak tahun 1958. Rukun Islam sudah ada. Sama. Sekarang kalian mengatakan itu syahadat. Itu asalnya dari syahdat. Maka kata kalimat syahdat sekarang berubah menjadi syahadat. Lihatlah jenis dan pakemnya. Di Jawa sampai Jawa Tengah, Jawa Barat, dan kitab-kitab beredar banyak. Itu menandakan bahwa usul asalnya semua dari sini. Sama, bentuk sholatnya tidak memakai gerak, tapi sudah menjalankan maghribnya, sudah menjalankan isyaknya, sudah menjalankan luhurnya. Jadi sejak 1900 inilah menjadi tatanan sudah sempurna. Sudah sangat membawa berkah di dalam kehidupan, terutama di Jawa dan di wilayah ini. Nah, inilah yang murid dan santri yang harus diketahui karena kalian memang tidak diajarkan. Satu contoh, karena ini membahas tentang kalender, pertama yang kalian bahas tentang agama kutukan. Bagaimana kalau kalian meyakini diceritakan, dididik orang-orang berhayal ada orang di Arab melakukan ibadah, disinggung kembali. Bagaimana kalender di sana tidak ada, nama hari tidak ada. Lantas diceritakan ada orang, anggap saja ada Nabi Muhammad melakukan sholat Jumat. Masihkah kalian bisa berpikir? Masihkah kalian percaya? Hari, nama tidak ada, kalender tidak ada, dan kalian bila menelusuri di sana tidak akan pernah ada apa-apa dan belum ada apa-apa. Tapi cerita dibuatlah seperti itu. Ada sosok pimpinan melakukan sholat Jumat. Kira-kira salah atau benar menurut hukum, menurut pemahaman para murid dan santri. Sama diterangkan pada bulan tertentu, pada bulan-bulan tertentu diterangkan, diceritakan. Seakan-akan ada peristiwa para nabi. Bagaimana mungkin para pemirsa? Kalender di Arab tidak ada. Tapi cerita yang kalian terima, pada bulan ini Nabi melakukan ini, pada bulan ini Nabi ini melakukan bulan ini. Kira-kira bagaimana?
Hal-hal seperti itu kalian tidak akan pernah berpikir, mengapa kok begitu mudah percaya. Satu contoh para murid dan santri. Kalau toh suatu pemahaman, satu contoh. Kita guru mengulas tentang awal saja tentang ilustrasi. Kalian diterangkan ada Nabi Muhammad, ada orang. Kalian tidak akan pernah mampu mempelajari hal-hal itu. Diterangkan tentang kelahirannya. Sedangkan kalendernya tidak ada. Bahkan menjadi ucapan, menjadi puji-pujian bagi kita dulu. Lahirnya tanggal 12. Harinya Senin. Bulannya mulut, tahunnya gajah. Apa yang terbesit kalian? Para murid dan santri, di wilayah Arab tidak ada nama hari, tidak ada kalender. Tapi ada manusia menerangkan, manusia membuat kitab. Katanya ada orang lahir di Arab, itu hari Senin. Apa yang terjadi? Apa yang Anda pikirkan? Apa selama ini yang Anda pelajari? Di sana tidak akan pernah ada nama. Tapi mengapa ada cerita kok ada orang lahir di Arab ini Senin? Sedangkan kalender ini adanya hanya di Jawa. Bulan mulut sama. Kalender ini di Jawa. Di Arab tidak ada kehidupan. Belum ada apa-apa. Tapi mengapa cerita-cerita itu mulai dibuat? Nah itulah para murid dan santri. Sejak dibuatlah kalender sekarang yang kalian menyebut itu kalender Hijriah yang 1446. Sejak mulai itulah bualan-bualan cerita-cerita fiktif dibuatlah orang-orang terdahulu. Yang menjadikan sulit para murid dan santri yang membuat itu pun juga leluhur kita dari Jawa. Setelah membuat dibawalah ke negeri Arab. Maka sulitnya hal-hal ini untuk menerangkan dan sangat sulit untuk membuka tabir ini. Yang membuat itu pun juga leluhur kita. Tapi yang jadi masalah, sejak adanya penanggalan dan kalender ini, Islam di negara, di kesatuan di sini terutama dalam kerajaan di Jawa dulu. Ini sudah menjadikan bangsa ini bagus. Baik masih ada pada waktu dulu meskipun kita tidak mengetahui. Pencurian zaman dahulu juga ada, penipuan pun juga ada. Tapi penipuan secara alamiah, orang bertengkar, orang berkelahi, itu lumrah dengan urusan yang secara alamiah. Namun sekarang setelah adanya gubahan kalender Hijriah yang 1446, penipuan tidak hanya alamiah, penipuan itu melalui lewat agama, itulah yang fatal dalam kehidupan itu. Permusuhan dan pertikaian bukan karena alamiah, tapi permusuhan dan pertikaian di atas namakan agama. Maka sejak adanya agama yang 1446 itu, sejak dibuat, maka pembuatnya dan umatnya itulah dikutuk dan terkutuk dari orang-orang terdahulu. Maka pada tahun 2024, semoga kutukan ini dilepas oleh guru. Semoga besok dan tahun besok kita akan lebih solid, kita akan lebih rukun, bangsa ini akan lebih maju. Namun ketahui para murid dan santri, tatkala kutukan ini adalah karma yang sangat besar dan sangat tinggi. Kemungkinan besok atau lusa atau bulan ke depan atau tahun ke depan, karma yang besar itu nanti akan menjadi tukar guling berupa siksa dan azab di negara kita. Ya. Satu yang menjadi kepastian, ada nanti yang disebut hukum geni dan hukum api. Ini sudah menanti di frekuensi sana. Dua, nanti ada hukum tanah dan bumi, kalian menyebutnya gempa yang sangat besar di Pulau Jawa. Ini pun sudah menanti di frekuensi sana. Ada lagi nanti hukum air dan samudra begitu maha besarnya. Ini pun juga sudah menanti di frekuensi sana. Karena itu nanti akan menggantikan dari kesalahan orang-orang terdahulu dan salah yang sampai sekarang. Solusinya para murid, santri, dan para pemirsa siapapun yang mendengarkan. Solusinya satu. Kita semua harus menyatu.
Kita harus musyawarah, kita harus merapatkan diri untuk membenahi kesalahan atas orang-orang terdahulu. Pada dasarnya memang kita, Anda tidak salah. Tapi kalian tidak mampu menggunakan pemikiran Anda sehingga perbuatan Anda dikatakan salah. Bila mengacu kepada kesalahan, kesalahan ini adalah terlimpahkan dan dilimpahkan bagi orang-orang terdahulu itu. Ini pun juga jadi problem bagi rakyat dan umat. Orang-orang manusia yang membuat kau salahkan, bahkan itu kalian puja-puja, kalian dewa-dewa, kau angkat, kau jadikan, kau statuskan menjadi wali-wali yang kalian puja, sedangkan kalian tak akan pernah tahu. Sedangkan orang-orang yang kau puja, yang kau dewakan, yang kau sebut para wali-wali itu, bagaimana kalau mereka itu yang membuat statement, yang membuat kerusakan sejak zaman itu? Maka sulitnya membuka tabir ini. Sedikit guru pun juga bercerita, di antara dari orang-orang dari leluhur kita yang dari Jawa, yang membuat permainan agama itu sama, itu pun juga keluarga guru, itu pun juga guru-guru saya, itu pun juga orang tua saya. Sungguh sangat sulit guru menerangkan ini, tapi demi kebenaran memang risikonya besar. Saya terangkan, saya melawan orang-orang yang bijak. Saya melawan, saya pun menerangkan ini melawan dari melanggar, bahwa saya melanggar dari guru-guru saya. Karena hanya satu-satunya yang diberi pengetahuan dan pengertian hanya saya dan aku gurumu. Maka aku berkewajiban menyampaikan khususnya untuk kalian terutama murid dan santri. Lebih bersyukur kalian presiden sekarang dan presiden yang akan datang dan seluruh umat yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Solusinya cuma satu. Kita akan harus berkumpul musyawarah membenahi bersama. Bila tidak dibenahi kita semua jadi korban. Yang benar pun akan mengena dan terkena kutukan karena kita dalam satu ruangan. Kita dalam satu keadaan dan kita dalam satu frekuensi. Namun ada kesalahan yang sangat panjang tak akan pernah ada yang tahu. Itulah para murid dan santri, semoga hal-hal ini untuk dipahami. Semoga kalian akan selalu mendapatkan kebaikan karena ini ada sesuatu hal yang istimewa dan sudah waktunya. Apapun yang aku sampaikan ini adalah menggenapi dari janji-janji leluhur kalian. Tatkala dunia rusak, leluhur kalian, leluhur kita sudah menerangkan bahwa kalian akan diluruskan dan kalian akan dibenahi lagi. Pada tahun 2024 ini, guru menggenapi cerita-cerita kitab yang dijanjikan dari orang-orang terdahulu. Semoga video ini membantu memberi pemahaman yang baru bagi pemirsa, murid, dan santri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.